Selamat siang, perkenalkan nama saya Binsar Pandapotan Silalahi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan mengenai implementasi Good Corporate Governance dalam hal meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko pada sebuah perusahaan. Presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir oleh dosen pengajar Ibu Mutiara Rizky Nur Rahmi. Pendahuluan, latar belakang tantangan yang terdapat pada tata kelola perusahaan, serta rumusan pernyataan penelitian, kemudian tujuan kajian implementasi dari Good Corporate Governance. Pada latar belakang masalah ini dijelaskan dari 3 sisi. Yang pertama, pada era keterbukaan informasi, kinerja suatu perusahaan tidak hanya diukur dari perolehan laba, melainkan dari kualitas tata kelola yang mampu menjaga keberlangsungan usaha serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian terdapat pendekatan oleh regulator. Untuk Indonesia, regulatornya berada pada OJK, di mana OJK menerapkan prinsip comply or explain untuk perusahaan terbuka. Setiap perusahaan wajib mengungkapkan penerapan tata kelola atau memberikan penjelasan rasional jika belum mampu menerapkan tata kelola pada perusahaannya. Kemudian ada urgensi praktik nyata, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, membuktikan bahwa tata kelola perusahaan bukan hanya sekedar untuk pemenuhan regulasi formal, melainkan untuk kebutuhan strategis dalam setiap keputusan bisnis dan untuk masa depan perusahaan itu sendiri. Kemudian ada rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan penelitiannya terdiri dari yang pertama, menjelaskan bagaimana konsep dan prinsip tata kelola perusahaan dalam mendukung tata kelola yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana peran transparansi dan pengungkapan informasi meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, bagaimana kontribusi pengendalian internal lewat komite audit dan manajemen risiko terhadap efektivitas tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi tata kelola perusahaan jika ditinjau dari studi kasus yang terdapat pada PT Asuransi Jiwasraya. Adapun tujuan penelitian pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan yang pertama, konsep dan prinsip GCG secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis peran transparansi informasi dalam menekan agensi konflik atau teori keagenan. Kemudian yang ketiga, menganalisis efektivitas perangkap pengendalian internal dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh komite audit. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pembelajaran krusial yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya. Untuk pembahasannya, menjelaskan mengenai kerangka konseptual tata kelola perusahaan, transformasi informasi, kemudian ada sistem pengendalian internal COSO, dan yang terakhir ada analisis implementasi kasus Jiwasraya. Kemudian konsep tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, stakeholder, secara bersamaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dan berkelanjutan. Kemudian tata kelola perusahaan itu juga berperan dalam mengurangi konflik keagenan, yang mana dalam konflik keagenan dijelaskan adanya fraud yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Kemudian memperkuat pengawasan dan pengambilan keputusan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang terakhir, komponen tata kelola perusahaan yang dijelaskan sebelumnya pada sesi 10 pertemuan kelas Good Corporate Governance, dijelaskan mengenai transparansi dan pengungkapan, kemudian standar pelaporan, dan comply or explain oleh OJK, kemudian ada auditor eksternal, kemudian komunikasi perusahaan, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Adapun komponen GCG yang terdiri dari pengungkapan dan transparansi untuk menjelaskan penyampaian informasi perusahaan secara lengkap, akurat, dan tepat.
Kemudian ada standar pelaporan untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan, baik tidak secara keuangan juga berkualitas untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kemudian ada pendekatan complete or explain untuk menjelaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan atau alasan jika belum menerapkannya. Kemudian terdapat peran auditor eksternal untuk memberikan opini independen. Kemudian ada saluran komunikasi yang terdiri dari informasi terbuka melalui laporan tahunan serta media dan investor relation. Kemudian ada pengendalian internal lewat komite audit untuk menjelaskan sistem pemastian efektivitas operasional dan keandalan pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian pengendalian internal juga berfungsi untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan. Kemudian yang terakhir ada manajemen risiko untuk menjelaskan proses struktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko guna mencapai tujuan bisnis. Kemudian transparansi dan pengungkapan informasi. Transparansi merupakan prinsip dari tata kelola perusahaan yang menekankan keterbukaan informasi, juga relevan, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Kemudian transparansi juga bertujuan mengurangi informasi asimetri. Penerapan ini dinilai melalui regulasi OJK dan standar ASEAN Corporate Governance Score. Kemudian informasi yang diungkapkan terdiri dari kinerja keuangan dan operasional, faktor risiko perusahaan, struktur kepemilikan dan transaksi pihak berrelasi, kemudian kebijakan remunerasi dan independensi dewan, dan yang terakhir struktur dan kebijakan tata kelola. Kemudian kita akan mencoba menganalisis kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya. Pada kasus ini, PT Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu contoh kegagalan penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia. Dari perspektif tata kelola perusahaan, kasus Jiwasraya menunjukkan adanya kelemahan pada beberapa prinsip utama, di mana tidak terdapat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independen. Kegagalan tata kelola juga dibuktikan dari investasi yang tidak prudent, di mana penempatan dana pada saham dan reksadana tidak berkualitas dan tidak pada tempat yang sesuai. Kemudian adanya lemahnya pengawasan, di mana fungsi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berjalan efektif untuk memastikan keputusan direksi sudah sesuai atau tidak. Kemudian pengendalian internal yang gagal menandakan manajemen risiko tidak berfungsi mengidentifikasi dan memitigasi bahaya likuiditas. Kemudian adanya asimetri informasi, di mana kurangnya transparansi membuat kondisi keuangan sebenarnya kepada publik dan pemegang polis tidak sesuai. Dampaknya dapat dilihat dari rantai dampak pengelolaan investasi yang tidak prudent dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Alurnya dimulai dari pengelolaan investasi yang tidak prudent. Kemudian penempatan dana pada investasi berisiko tinggi tanpa adanya analisis yang jelas. Kemudian kinerja investasi tidak mampu menghasilkan imbal hasil yang diharapkan karena penempatan dana yang pertama juga tidak berdasarkan analisis yang sesuai. Kemudian adanya tekanan likuiditas dari perusahaan yang mengakibatkan kesulitan membayar kewajiban kepada pemegang polis. Masalah selanjutnya muncul ketika keuangan dan produk asuransi gagal bayar. Kemudian yang terakhir adanya investigasi dan pengungkapan penyimpangan tata kelola yang mengakibatkan evaluasi secara keseluruhan terhadap tata kelola, di mana terdapat lemahnya transparansi, tidak optimal pengendaliannya internal, kemudian terdapat kegagalan dalam manajemen risiko, dan terdapat kegagalan pada pengawasan. Pada bagian penutup akan menjelaskan mengenai kesimpulan utama hasil dari tata kelola perusahaan serta rekomendasi saran strategis dalam implementasi tata kelola perusahaan. Kesimpulannya adalah pertama, kebutuhan strategis
tata kelola perusahaan bukan sekedar compliance regulasi, melainkan instrumen fundamental keberlanjutan dari sebuah usaha. Kemudian transparansi dan akuntabilitas berfungsi untuk mengungkapkan informasi berkualitas serta menekan adanya konflik keagenan dan efisiensi biaya modal. Kemudian yang terakhir, lewat pembelajaran kasus Jiwasraya, kegagalan di Jiwasraya membuktikan fatalnya pengabaian prinsip kehati-hatian dan tata kelola internal yang baik. Serta terdapat saran atas laporan kali ini dan rekomendasinya terdiri dari penguatan transparansi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu, serta pengungkapan laporan keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, meningkatkan pengawasan independen dalam hal memperkuat fungsi independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam mengawasi jajaran direksi. Dan terakhir adalah untuk melakukan evaluasi risiko secara berkala dalam hal mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.